langsung. Terus yang overhead pabrik 5.400 dia 3.750 juga nggak apa-apa gitu. Pokoknya kan, tapi kan kalau di situ 9.000 kan belakangnya ada 60%. Jadi sama aja kan. Oke, berarti clear ya, nggak ada masalah kan? Berarti di sini Mbak Suci udah paham kan? Ya gitu. Terserah mau nulisnya kayak gimana, sama aja. Kalau misalkan ditulis 9.000, ya berarti belakangnya harus ada persentasenya. Berapa persentasenya? Kan di situ kan ditulis persentasenya 100%, 60% sama 60% kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain mungkin yang belum paham? Kalau sudah paham, saya lanjutkan ke metode yang satunya, metode FIFO atau MPKP. Oh ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Unit ekuivalen yang konversi 20% atau unit ekuivalen yang mana, departemen A atau yang departemen B? 20%. Oh, kalau sesuai dengan soal sih itu yang sesuai. Jadi yang untuk departemen A itu, yang untuk departemen A itu 20%. Ya 20%. Yang departemen A untuk PDP awalnya itu 40%, yang departemen B 20%. Sedangkan produk dalam proses akhir itu untuk yang departemen B-nya 30%. Jadi ada dua. Untuk yang departemen B itu konversinya 20% dan 30%. Nah, di sini kan jadi ada dua jenis. Ada yang konversi untuk PDP awal dan ada konversi untuk yang PDP akhir. Kalau untuk yang PDP awal konversinya 20%, sedangkan untuk PDP akhir konversinya 30%. Nah, kalau coba dilihat ya sekarang yang di modul yang di 7.23, di halaman 7.23, untuk yang unit ekuivalen kan di situ pakai 30%. Ya iya, kita harus pakai 30% karena kan 2000 itu kan, kalau coba dilihat sekarang, coba dilihat di halaman 7.20. Kan 2000 itu adalah PDP akhir. Berarti kalau PDP akhir kan pakai konversi 30%. Coba kan dibaca tuh, produk dalam proses akhir. Ini untuk yang departemen B ya. Bahan baku 100%, konversi 30%. Berarti 2000 itu harus dikalikan 30%, bukan dikalikan 20%. Seperti itu. Tuh. Untuk yang PDP awal memang konversinya 20%, tapi untuk yang PDP akhir konversinya 30%. Nah, karena 2000 itu adalah PDP akhir, sehingga kita menggunakan 30%. Seperti itu. Oke, paham nggak Mbak Suci dengan apa yang saya jelaskan? Ya, oke. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Waktu kita soalnya kurang 45 menit lagi dan masih ada 2 PPT lagi yang harus, maksudnya 2 file lagi yang harus saya presentasikan. Oke, saya lanjutkan saja ya ke yang FIFO. Nah, ini untuk yang FIFO. Bentar. Masih dengan soal yang sama. Tuh. Ini untuk yang FIFO. Sebenarnya caranya for all itu sama, hampir sama lah, nggak ngeplek sama sih, cuman memang ada penyesuaian untuk unit ekuivalen cara menghitungnya. Saya nggak perlu lagi menjelaskan untuk yang kuantitas ya, karena yang kuantitas sama kayak yang tadi. Saya mulai dari yang unit ekuivalen. Kita menghitung unit ekuivalennya sesuai dengan rumus yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, pertama kan unit yang selesai dan ditransfer ke departemen B kan 35.000, ini 35.000. Kemudian produk dalam proses awal tadi kan 4.000. Berarti harus dikurangi 35.000 dikurangi 4.000 sama dengan 31.000. Itu untuk bahan baku dan konversi sama ya, 35.000 dikurangi 4.000, 31.000. Nah, untuk unit dibutuhkan untuk menyelesaikan produk dalam proses awal. Untuk yang bahan baku kan 0, tidak dibutuhkan apa-apa. Sedangkan yang konversi itu dibutuhkan 2.400.
2.400 itu adalah 4.000 dikali 60%. 4.000 itu apa? 40.000 itu adalah PDP awal. PDP awalnya di Departemen A kan 4.000. 4.000 karena bahan baku kan tadi sudah 100%, berarti kan nggak butuh tambahan lagi. Jadi makanya kenapa yang bahan baku di situ 0, di bawahnya 31.000 0 kan, karena bahan bakunya sudah 100%, berarti nggak perlu ditambahi lagi kan, udah mentok, udah 100%, berarti 0. Sedangkan yang konversi kan masih 40%, berarti harus ditambah 60%. Ya udah 4.000 tadi dari PDP awalnya kan 4.000 dikali 60%, dapatlah angka 2.400. Disitu di modul dicoret-coret aja. Jadi 2.400 itu 2.400 itu dapat dari 4.000 dikali 60% gitu. Ya, jadi saya ulangi lagi, 2.400 dapatnya adalah 4.000 kali 60%. 4.000 dari mana? 4.000 adalah jumlah PDP awal. Sedangkan 60% itu adalah yang harus ditambahkan. Kan tadi konversinya baru 40%, berarti harus ditambahkan 60%. Itu jadi 4.000 dikali 60% sebesar 2.400. Terus kemudian produk dalam proses akhir. Di situ kan ada 9.000 kali 100% dan 9.000 kali 60%. Ya, sama kayak yang tadi kan, tadi yang produk dalam proses akhir kan 9.000. Ya udah 9.000 itu dikali 100% sama untuk yang bahan baku, sedangkan untuk yang konversi itu dikali 60%. Kan produk dalam proses akhirnya kan membutuhkan konversi 60%. Udah, berarti 9.000 kali 60%. Ditambahlah untuk yang bahan baku 9.000, untuk yang kos konversinya 5.400. Kemudian ditotal semuanya. Akhirnya dapatlah yang bahan baku 40.000, sedangkan untuk yang konversi 38.800. Sampai sini paham kan? Saya ulangi lagi. Untuk yang ekuivalen produksi, bahan bakunya yang dari Departemen A yang ditransfer ke Departemen B sebesar 35.000. Kemudian produk dalam proses awal kan tadi ada 4.000, itu wajib dikurangi, namanya juga FIFO, berarti kan first in first out, berarti dikurangi 4.000. 35.000 dikurangi 4.000, dapatlah 31.000. Nah, karena bahan baku sudah 100%, berarti tidak membutuhkan tambahan lagi, berarti di situ 0. Sedangkan untuk yang konversi, karena PDP awalnya masih hanyalah konversinya 40%, berarti butuh 60% lagi. Ya udah, berarti 4.000 dikali 60%, dapatlah 2.400. Terus kemudian ditambah, yang bahan baku 31.000 ditambah 0, yang konversi 31.000 ditambah 2.400. Kemudian kan terdapat produk dalam proses akhir yang harus kita setarakan. 9.000 itu harus kita setarakan. 9.000 dikali 100% untuk yang bahan baku, yang konversi 9.000 dikali 60%. Terus ditotal semuanya. Untuk yang bahan baku 31.000 ditambah 9.000, untuk yang konversi 31.000 ditambah 2.400 ditambah 5.400. Totalnya 38.800. Oke, sekarang masuk yang di kos dipertanggungjawabkan. Nah, di situ kan terdapat kos produk dalam proses awal kan 47.340.000 itu. Coba dilihat di halaman 7.20. Itu kan untuk yang proporsi kos produksi ditambahkan untuk PDB awal kan 47.340. Tinggal dipindah aja angkanya. 47.340 tinggal dipindah saja. Nah, untuk yang bahan-bahan tambahannya di situ kan untuk ditambahkan selama periode kan yang bahan baku 210 juta, yang tenaga kerja 75, sedangkan yang overhead 135. Ya udah ditulis saja 210 juta, 75 juta, 135 juta. Kemudian dibagi dengan unit ekuivalen yang udah kita hitung, bahan baku 40.000, yang konversi 38.800, untuk yang tenaga kerja langsung 38.800. Akhirnya dapat cost unitnya itu. Untuk yang bahan baku 5.250, untuk yang tenaga kerja langsung 1.933, dan untuk yang overhead pabrik 3.479. Dapatlah cost per unitnya total itu 10.662. Jadi cost per unit untuk produk cost untuk satu unit produk yang keluar dari Departemen A itu dihargai sebesar 10.662. Kemudian kita
kebagian kos pertanggungjawaban. Nah, kos yang ditransfer